Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Rosyidi Abdullah dengan NIM 1920207070 dari kelas Pendidikan Biologi 3 Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang Angkatan 2019 semester 3. Di sini saya akan mempresentasikan praktikum yang untuk memenuhi mata kuliah struktur hewan yang diampu oleh Ibu Dia Putri Anggun, MPD. Adapun bahan-bahannya, yaitu yang pertama adalah kita melihat di sini gunting. Yang kedua ada pinset. Yang ketiga ada gunting juga, tapi untuk pinset, sejenis pinset seperti ini. Ada juga itu pisau, bisa menggunakan cutter. Yang terpenting adalah ketajaman dan kesimpulannya. Selanjutnya saya menggunakan handstool atau sarung tangan, dan saya menggunakan plastik untuk melapisi nanti. Setelah itu saya menggunakan bahannya yaitu ikan. Saya menggunakan ikan, bisa dilihat ini adalah jenis ikan mas. Nah, kita akan lanjut ke tahap berikutnya, yaitu penjelasan tentang karakteristik dari ikan mas itu sendiri. Sebelum melaksanakan pembedahan, kita akan memakai sarung tangan dulu. Secara umum, karakteristik ikan mas yaitu kita lihat dari badan. Ikan mas mempunyai tubuh simetris bilateral, artinya tubuhnya ini terdiri dari dua belahan yang sama, dan jika dibelah pun akan sama. Bentuk tubuh cenderung memanjang. Selain itu juga memipih tegak atau dikenal dengan komproset. Mulut ikan mas terdapat di ujung terminal kepala atau tepat di ujung hidung. Ini mulutnya, bisa dilihat. Mulut ikan mas juga dapat disembulkan seperti dia menyembul-nyembul gitu, dan disebut dengan protaktil. Jika dicermati, sisik ikan mas ini cenderung berukuran besar. Sisik ini termasuk sisik jenis sikloid atau lingkaran. Sisik pada ikan mas berbentuk agak menyerupai sikloid tadi atau lingkaran. Dan kita akan menjelaskan sirip. Jadi sirip ikan mas itu ada jenisnya. Yang pertama kita melihat dari sirip vektoral atau sirip dada. Ini seperti ini, yang ini ya, sirip vektoral. Setelah itu kita masuk ke sirip pelvis atau sirip di perut. Ini sirip perut. Ini bagian sirip perut. Setelah itu ada sirip analis atau sirip belakang ya, ini di dekat anal atau anus. Setelah itu ada sirip kaudal atau ekor. Ini kaudal. Dan yang di atas ada sirip dorsal atau punggung. Setelah itu ada rongga insang. Ini rongga insang dari ikan mas, dan ada mata dan lain-lainnya. Ikan mas mempunyai lina lateralis atau gurat isi atau garis rusuk. Ini seperti ini. Yang ada di tengah ini, ya, apa kelihatan seperti garis ini ya. Nah, itu dinamakan dengan lina lateralis. Bentuknya melintang mulai dari bagian tutup insang ini, dari sini hingga ke ujung belakang pangkal ekor di sini. Lina lateralis tadi terdapat di pertengahan tubuh ikan di sini. Itulah karakteristik morfologi dari ikan mas. Mari kita ke pembedahan. Kita masuk ke tahap pembedahan. Bersihkan terlebih dahulu sisiknya agar memudahkan dalam pembedahan. Setelah itu, kita mencari anal dari si ikan atau anus
dan jangan sampai memotong analnya, tetapi kita pilih di depan anal atau di belakang. Saya memilih di depan dari anal ikan tersebut, agar bisa dilihat ketika telah dipotong nanti bagian dalamnya. Dari anal digunting menuju ke arah dorsal tubuh ikan atau ke arah punggung. Pemotongan dilakukan dengan hati-hati agar organ-organ yang ada di dalam tubuh ikan tidak ikut terpotong dan menjadi rusak. Dilanjutkan dengan pemotongan ke arah anterior sampai ke arah operculum setelah nanti telah sampai di arah dorsal. Dan selanjutnya juga akan dilanjutkan ke arah ventral dari tubuh ikan itu tersebut sampai dengan terbuka ikan tersebut. Dan kita memotongnya harus memperhatikan garis gurat sisi ikan yang telah kita pelajari atau yang disebut dengan lina lateral. Sistem pencernaan pada ikan mas. Saluran pencernaan ikan mas dimulai dari rongga mulut. Makanan akan masuk ke dalam mulut, kemudian diteruskan ke dalam esofagus. Esofagus terletak di antara insang-insang yang terletak di dekat insang. Setelah itu dari kerongkongan makanan akan didorong menuju lambung. Di dalam lambung makanan akan diteruskan ke usus. Ke usus dari ikan. Setelah itu di dalam ikan makanan akan dicerna secara kimiawi dan dihancurkan agar bisa mudah diserap oleh tubuh ikan. Setelah makanan diserap dan terdapat sisa-sisa, makanan tadi akan dikeluarkan lewat anal atau anus. Ini letak anus di bawah sini. Bisa kita masukkan sedikit ini salurannya dari usus tadi. Sistem pernafasan pada ikan mas. Air yang mengandung oksigen terlarut akan masuk melalui mulut ikan mas. Setelah dari mulut, air tadi akan mengarah ke esofagus di dalam sini. Setelah dari esofagus akan masuk dalam insang. Di dalam insang, oksigen yang terdapat pada air akan diikat dan setelah diikat akan disebarkan ke seluruh tubuh. Di sini pun terjadi pertukaran zat, yaitu karbon dioksida dan oksigen tadi. Peredaran darah pada ikan mas atau yang disebut dengan sistem sirkulasi. Sistem sirkulasi pada ikan mas dilakukan dengan satu kali atau satu arah yang disebut dengan sistem sirkulasi verbal, di mana dimulai dari jantung. Ini adalah organ jantung dari ikan mas. Darah mengangkut oksigen ke seluruh tubuh. Setelah itu akan terjadi pertukaran gas, di mana karbon dioksida akan dibawa dari tubuh menuju ke insang untuk ditukarkan dengan oksigen yang baru. Dan di dalam ikan, di dalam jantung ikan ini terdapat satu serambi dan satu bilik. Ini jantung ikan. Syaraf pada ikan mas. Syaraf adalah organ yang lebih dulu dibentuk dari lapisan terluar atau ekstoderm yang berfungsi sebagai penghubung. Ikan mas menerima rangsangan dari lingkungan melalui organ perasa atau sense organ. Salah satunya yaitu adalah otak. Otak terletak di kepala ikan mas. Ini yang berwarna putih. Itu adalah otak dari ikan mas. Syaraf. Pusat koordinasi syaraf terdapat pada otak dan sumsum tulang belakang yang menyampaikan perintah. Dari otak akan melalui impuls yang dibawa oleh syaraf motorik ke organ-organ efektor. Begitupun sebaliknya. Dari otak akan menyampaikan perintah untuk menggerakkan organ-organ efektor. Untuk mengetahui sistem otot pada ikan, kita harus membersihkan dahulu sisik pada tubuh ikan mas. Sistem otot pada ikan mas secara fungsional dibedakan menjadi dua tipe, yaitu yang di bawah rangsangan otak dan yang di luar rangsangan otak. Berdasarkan struktur dan fungsinya, ikan mas mempunyai 3 macam otot, yaitu otot polos, otot bergaris atau otot rangka, dan otot jantung. Otot polos pada ikan mas terdapat pada dinding saluran pencernaan yang digunakan untuk menggerakkan makanan di dalam saluran pencernaan ikan mas. Otot jantung pada ikan mas bekerja terus-menerus sampai individu ini
mati. Otot jantung bekerja di luar rangsangan otak, berfungsi memompa darah dan mengatur tekanan darah. Otot bergaris atau otot rangka, contohnya pada mata ikan untuk menggerakkan mata, dan pada lengkung insang, berfungsi sebagai pengembang rongga insang. Adapun contoh lainnya adalah otot apendikular untuk menggerakkan sirip. Sistem urogenatalis terdiri dari dua sistem, yaitu sistem urinaria atau sistem ekskresi dan sistem genitalia. Adapun sistem ekskresi pada ikan mas, fungsinya untuk membuang bahan-bahan yang tidak diperlukan atau bahan yang membahayakan bagi kesehatan tubuh ikan mas. Keluarnya sebagai larutan dalam air dengan perantara ginjal dan salurannya. Adapun salah satu organ dari sistem urogenatalia ini ialah anal atau anus, karena sebagai tempat terakhir cairan yang akan dibuang itu bermuara. Baiklah, itulah hasil dari praktikum kita pada kesempatan kali ini. Jika ada kekeliruan dalam menjelaskan atau ada kesalahan dalam menjelaskan, saya mohon maaf, itu sebenarnya saya. Dan jika ada kebenaran, itu murni dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Billahi fi sabilil haq, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Saya Ahmad Rasyidi Abdullah mohon maaf dan mohon ampun kepada Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.